Sampai jumpa lagi Sobat ANLC. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai mood gitu ya. Jadi apa itu mood gitu ya. Jadi kalau kita lihat mood ini seringkali mengganggu ya cara kita kerja, cara kita berelasi dengan situasi. Jadi kadang-kadang hati lagi tidak mood itu membuat banyak hal bisa berantakan. Apalagi hubungan kita di kantor, hubungan dengan atasan dan sebagainya. Itu masih bagus. Tapi kalau Anda sebagai seorang pebisnis atau Anda bekerja, lalu Anda berhadapan dengan pihak klien, konsumen di luar, lalu Anda tidak mood, Anda bisa bayangkan, fatal sekali. Nah, kali ini saya akan mengupas banyak tentang bagaimana mood ini. Ya, mood ini sebenarnya satu istilah, moody dan lain sebagainya. Tapi dasarnya, dari mana muncul mood? Ini adalah emosi, ya kan? Jadi manusia itu ada area yang dari pikiran, ada emosi, dan ada tindakan, ya kan? Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi manusia dalam atau kita kalau digabungkan itu seperti kepribadian, pikiran, emosi, dan tindakan. Nah, kita bisa bayangkan ya, pikiran ini tugasnya atau tujuannya mengendalikan, pengendali, pengatur. Karena ketika pikiran bilang ke kiri, seluruh tubuh kita, mungkin emosi kita juga terbawa ke kiri. Kalau kita bicara, saya mau ke kanan, pikiran kita pun akan terbawa ke kanan. Gitu ya, jadi pikiran pengendali. Lalu, emosi bagaimana? Nah, emosi ini adalah energi yang membuat orang bisa merasakan, yang membuat orang bisa punya cita rasa, menikmati pemandangan, dan lain sebagainya. Nah, tapi antara pikiran dan emosi ini bisa tidak nyambung. Contoh, saya harus bangun pagi, tapi emosi, aduh kok masih lemes ya, aduh kok lelah ya, oh kok capek ya. Saya, atau yang kedua ya, saya harus menyelesaikan satu tugas, tapi emosi saya bilang apa? Aduh kok males ya, saya masih pengen santai dulu deh, dan lain sebagainya. Jadi antara pikiran dan emosi ini bisa bertentangan, tidak menyatu, tidak berhubungan, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya tindakannya pun menjadi terlihat seperti apa. Contoh, kalau pikiran, emosi, maka selaras akan melakukan tindakan yang selaras. Dia bangun pagi, dia happy karena senang, berpikir ketemu orang, lalu dia juga merasakan, membayangkan, aduh ketemu teman-teman, nanti kita ngobrol dan lain sebagainya. Tindakannya pun penuh energi. Kita bisa bayangkan kalau pikiran kita tidak klop dengan emosi, tindakannya pun akan seperti, aduh kok males ya, lesu, lemah energinya. Dan inilah yang bisa dibaca oleh para psikolog. Ya, kita mengukur pribadi manusia itu sebenarnya mengukur tindakan. Tindakan kita lihat, kita ukur, oh ini berarti orang lagi sedih. Tindakan, pikiran, perasaannya kita terlihat dari tindakan, lalu kita judgment bahwa oh ini orang lagi depresi, stres, dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali menilai seseorang. Nah, mood itu karena dia sifatnya juga random, jadi tidak bisa diukur ya. Coba, kalau pikiran bisa diukur, makanya ada yang namanya tes IQ. 1 sampai 200 misalnya. Kita lihat IQ-nya berapa ya. Tapi kalau emosi, ya mungkin ada juga beberapa alat ukur ya, mengukur tentang emotional intelligence. Tapi tidak mengukur secara kuantitatif. Karena nggak bisa melihat. Coba Anda, sedih itu bagaimana sih bentuknya? Anda nggak tahu. Sedih banget, sedih aja, sama sedikit sedih, nggak bisa diukur. Ya, masing-masing orang punya cara ekspresi berbeda-beda. Nah, kenapa emosi itu lebih sulit diukur, gitu ya? Nah, mood juga sama. Nah, apa akibatnya ketika pikiran, emosi bercampur dengan tidak selaras dalam dunia kerja? Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau orang yang mood itu kan begitu begini-begini ya, wow, dan lain sebagainya. Ya, jadi mood manusia itu begini. Orang sehebat apapun, walaupun mungkin Anda bisa melihat ya seseorang yang ketika di layar TV atau di YouTube, begitu bersahaja, begitu berwibawa, ya entah itu kepala negara dan sebagainya, mereka juga punya mood yang sama, random, nggak tahu kapan munculnya, gitu ya. Jadi mood itu bisa jadi hari ini di bawah, sore bisa di atas, excited, besok pagi bisa problem lagi nih, ya. Tapi besok hari bisa tinggi lagi. Jadi mood tuh begini-begini. Nah, kalau kita agak sulit ya mengendalikan mood,
Bagaimana caranya? Nah, sekarang kuncinya, emosi ini kan tadi saya katakan bahwa emosi itu dikendalikan oleh pikiran. Berarti yang kita harus kendalikan, yang kita harus atur, kelola, hanya pikiran, bukan emosi. Saya nggak setuju dengan istilah mengendalikan emosi atau mengelola emosi, nggak ada tuh. Pengendalinya cuma pikiran. Artinya apa? Dengan kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran yang lebih clear, ya, lebih objektif, pemikiran yang lebih grow mindset, itu biasanya mempengaruhi dengan emosi. Ya, jadi kunci yang kita bisa rubah hanya di sini. Emosi itu sifatnya bergerak bebas, ya. Jadi contoh kayak air, ya. Kalau air istilahnya Anda taruh di banjir, ya dia akan bergerak kemana-mana tanpa arah dan tujuan. Bisa masuk ke kiri, ke kanan sesuai dengan hukum gravitasi. Tapi kalau kita bicara tentang sungai, selokan, itu kan sesuatu yang dikendalikan. Oleh apa? Oleh bentuk selokan. Oh, selokan ini diarahkan ke sini, karena kita akan buat dia ke kiri, tidak membanjiri ke kanan, dan lain sebagainya. Itu semua dikendalikan oleh pikiran. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan? Pikiran kita yang kita perbaiki. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk membuat kita menjadi orang yang punya kendali pikiran yang baik. Yang pertama, pikiran itu sifatnya juga hanya bisa diisi, hanya bisa dialihkan. Tapi ingat, pikiran tidak bisa dihapus. Contoh, pikiran manusia seperti flash disk. Anda kalau punya flash disk, lalu Anda format berulang-ulang, ya, format isi lagi, pada titik tertentu Anda anggap hilang. Tidak. Banyak software, aplikasi-aplikasi sekarang yang bisa menarik semua apa yang sudah ada dalam flash disk sejak pertama dibeli. Pikiran manusia pun seperti itu. Sejak pertama lahir, seluruh hal-hal negatif, informasi, dan sebagainya sudah memapar diri anak sampai kita dewasa. Karena saya banyak sekali juga ya dalam kasus-kasus psikologi, ada yang dinamakan regresi. Regresi itu saya melihat kenapa ya, dia kok cemburunya luar biasa, posesif, ya kan? Kenapa ya dia ke orangnya sangat reaktif, ya? Lalu saya coba runtut apa yang terjadi. Oh, ternyata ini muncul dari peristiwa berpuluh-puluh tahun ke belakang. Bahkan saya pernah menangani orang yang umur 40-an ke atas. Saya lihat regresinya luar biasa. Jadi dia kalau merasa depresi itu ngemut jempol gitu, seperti anak kecil. Lalu saya tarik lagi ke belakang gitu ya, ngelihat apa sih masalahnya. Ternyata itu mulai dari usia dia 4 tahun. 4 tahun. Dia usia 40 tahun. Bisa dibayangkan hampir 30 tahun lebih. Regresi itu tidak pernah hilang. Nah, case-case begini yang membuktikan bahwa semua yang masuk dalam pikiran ini mempengaruhi emosi orang. Ya, contoh orang bipolar. Kenapa ada istilah bipolar? Jadi orang bipolar itu emosinya bisa bergerak dari kiri ke kanan dengan cepat. Sedih, ketawa, jret, tiba-tiba nangis, depresi, dan berubah-ubah dengan ekstrim. Nah, ini sebagai contoh bahwa bagaimana mood ini juga susah dikendalikan, ya. Namun ketika kita beranjak dewasa, kita sudah belajar yang namanya norma, aturan, etika. Oh, saya kalau bergaul nggak bisa dong, kalau saya kesel ngemut jempol, nggak bisa dong soal reaktif marah-marah. Pengendalinya ada di mana? Nah, norma di sini, masuk ke sini, aturan masuk ke sini, peraturan masuk ke sini. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita terkendali, yang akhirnya mempengaruhi emosi, yang ujung-ujungnya membuat mood kita jauh lebih stabil. Ya, baik, itu kira-kira bagaimana mood ini berproses supaya teman-teman yang merasa ya seringkali moody, mood swinging dan lain sebagainya, isi pikiran kita dengan hal positif, isi pikiran kita dengan sesuatu yang membuat kita tenang, nyaman, isi dengan hal-hal yang bukan sesuatu yang memicu trauma masa lalu Anda, sehingga memunculkan reaksi-reaksi yang tidak dewasa ketika Anda. Salam sukses.